Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Tapi kok kali ini bajunya nggak Manchester United gitu ya. Jadi mungkin nih gue buat beberapa episode spin-off ya, dalam rangka ya bukan masalah ikut-ikutan hype, cuman namanya kita penggemar sepak bola, ada suatu turnamen akbar yaitu Piala Eropa 2024. Ya tentu gue juga sebagai fans sepak bola akan mencoba membahas gitu. Sebenarnya tujuannya sih nanti ke Manchester United juga, karena gue mau di Piala Eropa ini gue mau lihat beberapa nama yang pernah gue sebutkan di episode-episode sebelumnya gitu ya, untuk bisa kita beli gitu dalam bursa transfer, sama mungkin bisa juga melihat apakah ada talent-talent gitu loh, ada pemain-pemain yang gak ada di luar radar gitu ya, yang bisa kita prediksi atau kita berpikir logis dan sistematis bisa masuk nih dalam skuadnya Manchester United gitu. Jadi ajang-ajang scouting juga gitu loh. Nah, kenapa gue bikin juga episode Euro 2024 ini ya, jujur gue turnamen pertama Euro itu tahun 88 gue tonton ya, masih 8 negara waktu itu. Jadi kebagi dua grup dengan Belanda juaranya, tahun misalnya gelar internasional pertama mereka lah ya. Gue inget keluarga gue tuh dulu banyak kan penggemar Belanda, sedangkan gue itu mulai menyukai timnas Itali itu dari situ gitu loh. Itu karena Paolo Maldini, pemain yang gue suka. Ya dia cetak gol pertama kali yang gue lihat tuh waktu lawan Jerman. Nah, jadi mungkin di sini awal gue akan coba sedikit preview dulu ya kompetisi Euro kali ini. Kalau gue lihat sih sebenarnya Euro 2024 ini apa ya, tidak ada suatu kekuatan yang benar-benar terlihat apa ya, powerful gitu loh, super power lah, powerful lah. Kalau mungkin ngomongin Euro 10, 15, 14 tahun yang lalu gitu, 12 tahun yang lalu gitu ya, 8 12 tahun yang lalu, kita langsung ngomong misalnya kayak Spanyol gitu kan, udah pasti itu tim kuat gitu loh. Bahkan 4 tahun yang lalu aja ketika banyak orang menjagokan Inggris gitu ya karena skuadnya, ya gue bilang, karena gue juga fans Italia, gue lihat waktu itu Italia memang dari sisi permainan memang bagus gitu loh. Nah, cuman kali ini tim yang gue lihat sih tim kuatnya pun nggak terlihat perkasa gitu. Contoh Inggris gitu ya, dengan skuad yang begitu mewah, tapi pramu pra ya pertandingan-pertandingan friendly sebelum turnamen ini belum menunjukkan hasil gitu, belum menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat wah oke banget gitu ya. Nah, jadi negara-negara banyak lah mungkin ya, Belanda walaupun menang-menang, tapi kan skuadnya juga sebetulnya skuad biasa-biasa aja gitu loh. Apa nggak ada yang pemain bintang banget gitu loh. Makanya kalau mau ngomong Van Dijk, kan sebenarnya Van Dijk udah umur 30-an lebih juga gitu. Nah, jadi sebelum gua akan bahas sana, ini kalau dari sekarang ini kan 6 grup ya. 6 grup itu kan dua juara dan runner up bisa lolos ke putaran selanjutnya. Sedangkan juara tiganya, 4 peringkat 3 terbaik bisa lolos. Bahkan bisa juara, kayak kejadian Portugal 2016. Nah, kalau ini secara simpel sederhana aja sih, kalau gue lihat sih, kalau gue coba berpikir logis sistematis ya, mungkin sih calon kuat juara itu tuan rumah Jerman dan Prancis gitu. Ini masuk, ibaratnya masuk pot pertama nih. Kenapa gue bilang tuan rumah Jerman? Jerman itu setelah 2 kali Piala Dunia ini dia ya boleh dibilang gagal lah ya, karena cuma sampai penyisian grup gitu, nggak sampai 16 besar. Dia tuh apa, cepat recovery gitu loh. Jerman itu adalah tim yang menurut gua dia ketika dia jatuh recovery itu cepat gitu loh.
Ingat waktu pas tahun 90 atau 98 mereka juga hancur lebur lah istilahnya ya. Mereka langsung recovery lagi sampai 2002, akhirnya mereka bisa balik ke bisa ke final Piala Dunia. Jadi dengan scoutingnya, dengan pembinaan bibit-bibit pemain muda, nah, kali ini gue lihat apalagi dengan pelatih Julian Nagelsmann nih kayaknya Jerman nih bisa menjadi kekuatan tersendiri nih istilahnya, dengan apalagi dia tuan rumah ya, dengan pemain-pemain yang Florian Wirtz yang sekarang jadi hot commodity gitu ya, terus juga apa Kai Havertz juga bagus. Nah ini menurut gua dia sih jadi calon juara yang kuat. Satu lagi yang calon juara yang kuat itu menurut gua Prancis. Kita nggak bisa pungkirin gitu ya bahwa faktor Kylian Mbappe itu bener-bener ini banget deh, faktor utama banget deh. Apalagi Kylian Mbappe sekarang ibaratnya moodnya lagi happy gitu setelah ke Real Madrid gitu ya, yang gue pikir ya dia menjadi penentu ya. Kalau Kylian Mbappe-nya drop ya udah drop semua, tapi ini kayaknya nggak bakal, ini pasti dia punya apa spirit tersendiri nih, bahkan sampai dia bilang gitu kata Lionel Messi, juara Eropa lebih susah dibandingin juara Amerika Latin gitu. Juara dunia gitu ya. Ya menurut gue sih agak lebay gitu loh. Jadi namanya dunia ya dunia gitu loh. Nah, jadi Piala Eropa ini juga gue ngeliat ada tim-tim yang mungkin ya peluangnya kecil jadi juara, tapi bisa aja gitu jadi juara. Yaitu gue ini itu 3 negara, Inggris. Kenapa gue bilang Inggris? Ya gue udah pernah bilang di episode berikutnya, Inggris ini kadang-kadang faktor-faktor non teknisnya yang suka mempengaruhi timnya gitu loh. Terlalu apa ya, lebay gitu dengan football coming home-nya gitu ya. Terus tapi ya mungkin aja pada satu turnamen nanti ada perubahan. Cuman ya beberapa pemain yang gue bilang bisa jadi penentu atau pengerubah lah istilahnya, yang make a difference, kayak bukan karena MU nih ya, kayak Maguire gitu, Jack Grealish juga, Madison, menurut gue tuh agak-agak ya. Rashford mungkin karena selama di liga nggak bagus ya, cuma menurut gue itu ya keputusan yang keliru sih bagi gue ya. Terus satu lagi Portugal punya kekuatan inti yang bagus ya. Kalau dia bisa juara ya gue seneng juga, supaya Bruno Fernandes juga punya gelar tertinggi gitu ya, sekaligus ya mungkin CR7 punya 2 gelar Piala Eropa, biar perdebatan GOAT Messi dan Ronaldo makin seru gitu ya, para fans fanatiknya gitu. Nah terus apa namanya, Belanda, si Portugal, ya mungkin satu lagi yang gua perhitungkan ya Spanyol, itu aja ya. Spanyol gue sih ngelihat kayaknya Spanyol kali ini kembali ke masa lalu ya, menjadi tim yang jago di kualifikasi. Karena kalau lihat apa ya, komposisi pemain gitu, nggak ada yang seperti 2008 dan 2012 gitu yang penuh pemain-pemain kaliber gitu, kelas dunia gitu. Torres, Juan Mata, ya gitu-gitu nggak ada gitu loh. Jadi gue nggak banget menjadikan dia sebagai unggulan utama, cuman masih punya peluang kecil lah gitu. Terus apa kabar dengan Italia gitu ya, tim yang gue dukung gitu ya. Walaupun dia juara bertahan, gue tidak melihat Italia itu menjadi calon juara. Karena kalau gue lihat Spalletti kali ini kayaknya ya, menurut gue ya, dia kan banyak panggil pemain-pemain muda. Cuman 8 pemain yang dulu ikut di Euro 2020 ya, 2021 lah bilangnya. Sisanya tuh pemain muda yang belum pernah ikut dalam turnamen ibaratnya gitu. Kalau pemikiran gua kayaknya sih sebenarnya Spalletti ini lebih mempersiapkan untuk tim Italia ke Piala Dunia 2026 gitu.
ya satu bisa jadi mereka dia untuk supaya pemain-pemain ini terbiasa dalam mental dalam satu turnamen ya, dan gue rasa dia juga tidak mentargetkan juara, cuma yang penting mentargetkan tim ini solid aja gitu loh, karena Itali udah 2 kali men dia lulus Piala Dunia, kampung juga tuh, gue kesel banget liatnya. Terus jadi gue rasa ini ada sebagai tim yang apa ya, dia sih lebih kepada tim persiapan lah untuk event yang lebih besar itu Piala Dunia menurut gue ya, karena ya tadi itu dia bilang terus apalagi sekarang apalagi Spalletti juga di tim Itali melakukan suatu apa ya disiplin yang keras juga kan, ada peraturannya tuh, gua akan ngikutin tuh, nggak boleh main handphone pada saat pijet, nggak boleh apa namanya main handphone pada saat makan latihan segala macam, tuh aturan-aturan yang ketat banget, disiplin waktu, dia benar-benar keras nih untuk ini juga, mungkin gua rasa untuk mempersiapkan nanti pas ada saat turnamen yang lebih gede lagi Piala Dunia gitu. Nah itu sih yang menurut gua kalau tanya gimana Bang, apa, kenapa bisa Italia? Ya itu dia, gue udah pernah bilang kan, gue dulu suka, ya kan dulu jarang kan lihat ada channel Manchester United, tapi yang ngomong ininya fansnya fans Italia gitu. Banyak kan kalau nggak fans Belanda, Inggris gitu ya. Kali ini ada nih fans Italia nih, tapi penggemar Manchester United sejati tetap. Makanya gue pengen lihat kayak kayak Federico Chiesa tuh, gue pengen lihat tuh kan, gue pernah bikin kan Federico Chiesa kalau untuk mengisi sayap kiri, karena di Juventus dia pakai sayap kiri gitu, ini pasti ini sayap kanan nih dibikin dia, karena gue Spalletti pakai 3-4-3 gitu loh, dengan ya kalau lihat timnya sih Itali ya nggak ada pemain AC Milan ya, nggak ada pemain AC Milan ya, Donnarumma, banyak pemain Juventus juga, Federico Gatti, bukan pemain Roma ini diambilin semua nih harus ini kayaknya. Iya kan Darmian Inter sama Juve banyak kan yang di yang Cambiaso Juve, coba gue lihat Pellegrini Roma, Brand Cristante Sarawi itu Roma, yang mungkin dia bekas partai Roma gitu ya. Strikernya Scamacca ini Atalanta ya mungkin karena lagi ini, ya itu gue rasa dia pemain-pemain yang gue bilang lebih lagi dipersiapkan untuk Piala Dunia. Nah terus kalau yang bisa jadi kuda hitam siapa nih? Nah ini ada beberapa negara nih yang gue bilang coba deh di eh, bisa jadi menurut gue ya jadi kuda hitam ya. Yang pertama, kuda hitam tuh belum tentu juara ya, cuma mungkin bisa menjadi mengejutkan gitu loh. Satu, Skotlandia ya, tuh. Terus kedua Denmark ya, itu gue rasa jadi sama Serbia. Nah itu yang gue apa namanya gue lihat bisa jadi kuda hitam lah, dalam arti mengejutkan, bukan bukan harus jadi juara ya. Kalau udah jadi juara sih ya bisa jadi kayak Yunani gitu kan, si ya karena Yunani itu kan waktu itu gue inget dia pertama kali menunjukkan sepak bola pragmatis kan, one shot one goal one win gitu. Terus satu lagi yang gue agak bisa bilang jadi kuda hitam itu Turki ya, coba aja catat gitu ya, mana tahu ya kan, gue juga bukan paranormal gitu loh. Terus gimana bang kayak Belgia sih gue bilang kayaknya udah habis sih ya. Udah habis lah Kevin De Bruyne, Lukaku, terus udah habis menurut gue. Poland itu udah habis, kalau gue bilang sih udah habis lah, hanya bertumpu pada Lewandowski juga udah 34 tahun deh atau 35 tahun. Terus kalau ngelihat Kroasia ya bisa jadi kalau lolos ke babak kedua pasti bisa mungkin, cuma tapi gue tidak bilang dia akan mengejutkan seperti di Piala Dunia, gue bilang nggak sih, karena Modric juga udah ini kan, gak ada pengganti Modric juga kan saat ini. Lo sekarang ya lo bikin capek Modric aja ya, biasanya juga dia tepar. Kalau dari grup A menurut lo siapa yang lolos? Menurut gue nih ya, Jerman, Skotlandia. Oke. Dari grup B, Spanyol,
lolos. Itali, Kroasia. Oke. Nah, ini dari grup C. Ini grup C sebenarnya Inggris ini berat loh. Men, Slovenia, men. Jan Oblak, kipernya. Denmark, Serbia, England. Kalau England nggak lolos dari sini sih, Gareth Southgate mah pecat aja. Tapi gue bisa jadi England tidak juara grup loh. Ya, gue bukan meremehkan England, enggak. Cuman kadang-kadang faktor-faktor non teknisnya itu yang lolos di sini ya. England, Serbia, Denmark. Oke. Grup D. Grup D ini Belanda, Prancis, satu lagi Austria. Oke, terus grup E gua rasa sih ya ini out of the box ya. Belgia gue bilang nggak lolos. Ini bisa jadi miliknya Ukraina dan Slovakia. Lu jangan kaget kalau bisa tiba-tiba Mudryk jadi jago lo di sini. Terus yang satu lagi, berarti bisa 3 tim lagi, itu Portugal, Turki, Georgia bisa aja mengejutkan kan ada si ini, tapi kayaknya lebih ke Ceko sih. Ya, paling itu aja. Ya bisa jadi gue akan ada beberapa episode spin off gak tiap hari ya, gak tiap kali pertandingan ntar gue review atau preview. Bisa jadi yang cuma berbau Itali doang, mungkin karena itu gue tonton gitu, yang benar-benar gue amatin gitu. Sama kalau misalnya nanti ada pertandingan, ada nama-nama pemain yang gue lihat bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita rekrut gitu di MU, ya itu mungkin bisa gue bahas. Itu aja sih salah satu episode spin off Euro 2024 ya. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana, terus tetap di channel Identity tetap ada. Manchester United tetap. Oke, di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Yuk, sampai jumpa.